Ya, betul. Pada hari ini saya dipanggil selaku saksi untuk memberikan klarifikasi atau diwawancara tentang terkait permasalahan yang terjadi, yaitu diduga ya melakukan penistaan agama. Yang dengan terlapor? Dengan terlapornya Dr. Richard Lee. Sama AE bukan? Ya, Atau hanya ya. Richard Lee dan AE atau gimana bang? Ya, dua-duanya. Dua-duanya ya? Dua-duanya. Pasal berapa bang? 165A. 165. Nah, di atas sendiri diperiksa dengan berapa pertanyaan Gus? tadi saya cukup banyak sih ya, tapi saya nggak saya hitung, cuma memang cukup banyak sekali. Jadi saya harus menjawab beberapa pertanyaan dari petugas, termasuk kemudian juga menerangkan beberapa dalil ya yang digunakan untuk menguatkan ya. Sehingga petugas tadi sangat baik sekali di dalam pemeriksaan tadi. Bang, terkait pasal 165 ya tadi ya? 156 ini ada nggak sih untuk ke arah RJ bang sebenarnya? Gimana? Ke arah restoratif justice ada nggak sih? Ya, kalau saya melihat dari awal saya melaporkan ya, dan melihat juga reaksi dari terlapor, ya kelihatannya tertutup kecil kemungkinan ya. Walaupun kita menghormati, memang ada undang-undang memberikan celah untuk itu. Tetapi kelihatannya karena ini juga kan masuk terkait dengan SARA ya, dengan agama. Kami tetap ada pendirian, biarlah ini sampai proses ke pengadilan, biar pengadilan itu yang membuktikan bahwa ini masuk atau tidak unsurnya. Ada bukti tambahan ketika Diperiksa? Tadi saya tidak ada bukti tambahan, tetapi hanya beberapa yang harus saya sampaikan kepada pemeriksa, yaitu beberapa dalil hukum ya, dalil hukum yang berkaitan dengan penistaan. Dalam hal ini adalah saya tadi menggunakan dalil Quran surat At-Taubah ya, ayat 65 tentang sosok atau masyarakat atau perilaku yang tidak baik, yaitu ya, memperolok-olok atau menganggap sesuatu yang sakral dan penting, yaitu ayat Allah itu sebagai halal, sebagai bahan ya, sebagai bahan olok-olok atau bahan ya yang dipersepsikan ya, seolah-olah itu adalah sama, atau misalkan dengan simsalabim kun fayakun. Jadi ada persepsi bahwa kun fayakun itu adalah bahasa Arab, padahal itu sama sekali bukan bahasa Arab. Dan setelah kita buka dari kamus besar translate bahasa Arab ya, ketika kita mencoba menerjemahkan tetap tidak ketemu yang namanya kun fayakun itu sebagai bahasa Arab. Tetapi yang jelas kun fayakun itu adalah bahasa Allah. Makanya saya tegaskan kepada penyidik, kun fayakun itu adalah real ya, pure, original adalah Al-Quran atau ayat Allah, penggalan dari Quran surat Yasin ya, yang mana lengkapnya adalah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sehingga ketika dicoba untuk dicari setelah di beberapa kamus ya kan, apakah kun fayakun itu bahasa Arab, ternyata tidak. Tetap ketika munculnya beda, karena memang kun fayakun bukan bahasa Arab, tapi itu bahasa Al-Quran ya. Tapi dia selalu ngeles bang, tidak menyamakan kun fayakun dengan simsalabim, itu gimana ya? Ya, itu mungkin terserah. Ya, kalau dia, saya rasa begini ya, saya juga agak bingung ya kalau seandainya dia itu mengelak ya atau membantah, karena kan saya juga nggak tahu nih apa kita satu keyakinan atau enggak ya. Saya justru bingung. Nah, kalau tadi kan Gus Hendy sudah mengatakan seperti itu. Nah, kalau seperti saya, mungkin ilmu saya tentang agama mungkin minim lah. Saya hanya bicara dari sudut pandang hukum positif, KUHP. Tapi tadi kan Gus Hendy sudah menjelaskan dari sisi agamanya. Kan ibaratnya Gus Hendy juga bukan cuma perkara ini aja kan. Perkara Al Zaitun juga termasuk salah satu yang dimintai pendapat narasumber.
narasumber utama malah. Narasumber utama. Saya juga tadi sempat melihat Gus Hendy diminta pendapat tentang Al-Zaitun. Artinya menurut saya sudah kapasitasnya lah Gus Hendy mengeluarkan pendapatnya tentang permasalahan yang simsalabim dengan kun fayakun. Jadi artinya saya menyerahkan kepada yang ahlinya. Saya hanya memberikan pendapat terkait dengan keilmuan yang saya miliki. Berarti sampai saat ini belum ada komunikasi langsung Bang dari pihak terlapor Bang? Ya, Untuk waktu klarifikasi atau... memang pada saat saya melaporkan itu memang ada Ustadz Dery kan, komunikasi melalui Pak Sunan. Tapi kepada Dr. Richard nya sampai sekarang belum. Komunikasinya seperti apa bang? Komunikasi dari Ustadz Dery Sulaiman sendiri? Saya nggak begitu jelas apa yang disampaikan Ustadz Dery ya. Tapi yang jelas pada saat itu kan saya di sebelah Pak Sunan. Ya dia mau mengatakan ya kalau bisa sih musyawarah. Tapi kan saya nggak tahu juga isi yang sebenarnya. Tapi kalau saya melihat dari reaksi dari Dr. Richard ini kan kelihatan tidak menunjukkan ke arah ke sana, malah dia ya cengar-cengir aja. Makanya ini yang menambah makin semangat saya untuk agar perkara ini sampai ke pengadilan. Apalagi sekarang ini kan udah mulai nih ada Al-Zaitun. Jadi makanya disinilah kalau kita ingin melakukan pencegahan agar jangan sampai hal-hal yang nantinya kita anggap kecil, remeh-temeh, berdampak yang luar biasa besar. Agenda lanjutannya apa bang? Lanjutannya saya akan mengajukan saksi lagi, satu lagi saksi. Berarti ini udah masuk penyelidikan bang ya? Udah masuk. Udah masuk ya? Berarti akan satu saksi lagi dan akan bisa tahap penyidikan atau seperti apa? Ya mudah-mudahan harapan saya bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, itu harapan saya. Oke, sip. Makasih bang. Ya silakan. Jadi sekali lagi kepada rakyat umum ya, warga Nusantara, bahwa ini merupakan proses pembelajaran untuk tidak bermain-main dengan ayat suci Al-Quran, karena harus bisa dibedakan antara kitab suci ya, dengan segala sesuatu yang buatan manusia atau ucapan yang diucapkan oleh manusia, karena pasti jelas beda dan itu sangat jelas sekali mengandung unsur ya penistaan agama. Apalagi tadi saya sudah menyampaikan dalam beberapa dalil Quran, khususnya tadi saya ditanyakan apa dalil dari saksi, saya sampaikan bahwa ini adalah penistaan ini masuk kategori direndahkan kita atau dinistakan ya. Dalam hal ini kita menegaskan pada para penyidik untuk Quran surat At-Taubah ayat 65, itu sudah sangat jelas sekali dasarnya bahwa tidak diperkenankan untuk menganggap rendah, apalagi mengolok-olok atau menganggap sama antara Al-Quran dengan sesuatu yang buatan manusia, seperti itu ya.